Mohon maaf, barusan terlambat, Prof. Penerima telepon dari Bu Irul terlebih dahulu. Oh iya, baik. Baik, kita mulai saja mungkin ya, Prof. ya. Silakan, maaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Ahmad Subagio SMM selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan Riset, Advokasi dan Promosi IKAPIN University. Yang kami hormati Bapak Dr. Eri Supriyadi IRMT selaku pembicara pertama. Yang kami hormati Ibu Endang Wahyuningsih SMSI selaku pembicara kedua. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta IKOPIN Talk sesi 2 dengan judul Peran Koperasi dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Memasuki agenda pertama yaitu terdapat kata pengantar sekaligus membuka kegiatan IKOPIN Talks sesi 2 siang ini oleh Profesor Dr. Ahmad Subagio selaku host acara siang ini. Kepada Profesor Ahmad Subagio kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, para dosen, peneliti, anggota DEKMI, anggota MVA, dan seluruh yang hadir, yang sudah bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus ke Pak Eri Supriyadi, Dekan Fastek yang berkenan untuk menjadi narasumber hari ini, dan Ibu Endang. Sebelum ke materi utama beliau, sebagai sebuah pengantar, saya ingin coba memberikan perspektif peran koperasi dalam pembangunan ekonomi dunia sebagai sebuah eksplorasi bagaimana koperasi ikut mendorong pembangunan ekonomi dunia secara inklusif dan berkelanjutan. Ada beberapa poin yang ingin coba nanti secara ringkas saja saya ingin berikan sebuah gambaran bagaimana koperasi ternyata mampu berikan kontribusi yang cukup signifikan. Kenapa saya bisa mengatakan cukup signifikan? Karena dari hanya 300 koperasi saja itu mampu menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia dibandingkan dengan konglomerasi yang sudah begitu sangat dominan, namun dalam kenyataannya hanya 300 koperasi saja mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan di angka 2,1 triliun US dollar dengan kekuatan aset sebesar itu. Selain itu juga koperasi mempunyai andil ya dalam produktivitas dunia 19,5% menunjukkan bahwa sektor pangan global itu dikontribusikan oleh koperasi. Jadi hampir seperlima fasilitas komoditas dunia disokong oleh koperasi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian bicara tentang kontribusi perekonomian dari perspektif kooperatif, kita juga bisa mengatakan bahwa jumlah pekerjaan yang terserap di sektor koperasi ini hampir kalau bisa dikorelasikan, diekuivalensi dengan jumlah penduduk ini di Indonesia, ibaratnya hampir seluruh satu negara ini menjadi anggota koperasi karena 280 juta orang di seluruh dunia itu diserap oleh koperasi dalam angkatan kerja global. Ini juga sangat membanggakan karena koperasi memberikan kontribusi yang signifikan di Hari Buruh yang kemarin baru dirayakan secara internasional, terutama di Indonesia. Dan hari ini kita sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai sebuah salah satu upaya kita melakukan literasi bagian dari mandatori kita sebagai para pendidik, peneliti, dan pendamping masyarakat tentunya menjadi bagian penting dalam memberikan literasi, terutama dalam berkooperasi. Bapak Ibu sekalian, dari sisi keanggotaan, ada 3 juta badan usaha koperasi di dunia dengan jumlah sekitar 1,2 miliar orang yang tergabung di koperasi dengan jangkauan hampir di seluruh dunia.
Kemudian yang paling menarik, ini saya beri sedikit uh, board ya. Di Finlandia itu 84% penduduknya itu adalah anggota koperasi dan menyumbang 10% dari PDB negara tersebut. Nah, yang sangat menarik ketika kemudian kita mau melihat negara sejahtera di dunia, salah satunya adalah Finlandia. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa bicara tentang kesejahteraan anggota sebagai sebuah orientasi dari eksistensi koperasi itu wujud adanya gitu ya, dan ternyata bisa diejawanta oleh negara di belahan Eropa sana gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin akan melihat sebetulnya kontribusi koperasi dalam konteks global itu dari sisi apa? Pertama dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, peningkatan akses pasar. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika unit-unit bisnis informal yang mungkin sifatnya sangat mikro dan dikelola oleh para micro enterprises kita, misalnya dia sendirian misalnya harus fight ya dengan kekuatan global, kekuatan ekonomi konglomerasi misalnya, sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal bisa menghadapi konteks pasar bebas saat ini. Tapi dengan adanya sebuah kebersamaan, kemudian menjadi satu kekuatan, makanya dalam ulasan pengantar kemarin di dalam session yang pertama, di ujung ada pertanyaannya sangat menarik dari Pak Bambang dari Kediri waktu itu, kenapa di Indonesia kemudian tidak muncul koperasi menjadi soko guru gitu ya. Nah, saya coba untuk mengartikulasikan itu bahwa di Indonesia itu koperasi belum menjadi jalur politik kita. Padahal di dunia koperasi bisa eksis dan bisa bisa wujud ya dalam bentuk sebuah upaya kekuatan ekonomi karena ada kekuatan politis, ada kekuatan stressing, tekanan dan seterusnya gitu ya. Nah, sementara kita di Indonesia itu koperasi diposisikan sebagai usaha mikro dan kemudian diposisikan sebagai pelaku ekonomi yang lemah gitu ya, yang harus kemudian diberdayakan, yang kemudian harus akhirnya dininabobokan dengan kondisi regulasi yang ada itu. Nah, let's say Bapak Ibu sekalian, peningkatan pendapatan anggota jelas ya, kemudian keterlibatan anggota yang sekaligus sebagai pemilik dalam koperasi ini juga menjadi sebuah challenging kita. Kemudian kita tahu karena banyak praktek koperasi di dunia yang kemudian terus membesar dan kemudian memberikan sebuah keyakinan bahwa ini adalah sebuah model proses pembangunan berkelanjutan. Ya, karena terus bertumbuh, terus berkembang dan menjadi besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat laporan World Cooperative Monitor 2023, kita bisa lihat top 300 ranking yang sudah merilis beberapa koperasi besar dunia, maka kita akan bisa melihat ternyata Indonesia tidak ada salah satu koperasi pun yang masuk dalam list Global Cooperative 300. Kenapa gitu ya? Nah, kita perlu tahu bahwa ada ukuran-ukuran dan ada penilaian-penilaian yang mungkin barangkali tidak ekuivalen, tidak inline dengan aturan regulasi sistem penilaian yang dilakukan di Indonesia. Ya, di Indonesia membuat sistem penilaian yang mungkin agak berbeda dengan standar internasional berbasis pada ICA. Nanti kita lihat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Halo, mohon dibantu di mute dulu Mbak Femi. Mbak Femi, halo. Mbak Vini, halo. Halo. Yang kemarin kan asalnya halo. Kemarin Iya, dirapiin. Halo, bisa dibantu kah? Sudah, Pak. Oke, dibantu dulu. Nanti mungkin juga kalau ada narasumber yang lain sempat bocor ya, mohon dibantu dulu. Oke, baru kemudian ini adalah ukuran-ukuran standar, kriteria yang mungkin bagi kita para pendamping koperasi, kemudian juga mungkin suatu saat ada kesempatan mendampingi regulator, perlu memberikan inisiatif dan masukan-masukan agar apa yang menjadi concern bagi pemerintah agar koperasi kita diakui dalam
eh, taraf internasional, maka kita pun harus merujuk pada berbagai literasi internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin menjadi hal yang terkadang jauh ya dari apa yang kita harapkan adalah ya, dari sisi ukuran dan omset kita belum mencapai itu juga. Kemudian dari data yang tersedia, yang kemudian dilakukan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui transparansi laporan juga belum berjalan. Lalu kemudian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi berbasis pada standar ICA juga belum bisa berjalan. Pengaruh ekonomi dan dampak sosial itu tidak menjadi ukuran di dalam sistem penilaian koperasi, kesehatan koperasi kita. Lalu kemudian juga menilai bagaimana exposure portfolio dalam kegiatan research and development. Koperasi kita juga tidak ada yang melakukan itu. Bahkan koperasi yang terbesar di Indonesia pun tidak melakukan aktivitas research and development untuk membangun penguatan dan kekuatan koperasi secara individual maupun secara global, ya. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, oke. Halo. Iya, Prof. Oke, saya dibantu kalau ada kesulitan, mungkin sinyalnya kurang bagus. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, ada 25 koperasi besar dunia. Ini saya clips aja ya dari laporan dari MWC, dari MWC, Monitoring World Cooperative. Kita ambil, nggak usah 300, ambil 25 saja sebagai sebuah pengantar. Kalau kita lihat misalnya dalam praktek koperasi dunia itu sangat fleksibel, ya sangat fleksibel. Namun sangat concern terhadap 3 prinsip utama, ya. Jadi misalnya mereka dalam praktek koperasi dunia itu tidak lihat dari sisi legal entity-nya, gitu, ya. Maksudnya begini, nanti kita akan bisa lihat kelemahan koperasi kita. Hanya cukup berbaju koperasi, mendapatkan legalitas dari koperasi, lalu kemudian kita sudah cukup puas bahwa itu adalah koperasi. Kalau di dunia tidak, kemudian dirinya tidak harus ya misalnya mengatakan co-op begitu, tapi ketika menggunakan prinsip-prinsip koperasi, maka ICA akan mengakui itu sebagai sebuah implementasi dari co-op value. Nah, ini yang kemudian terkadang kita menjadi sangat sempit dalam memahami koperasi. Kemarin saya sempat ditelepon oleh oleh sahabat saya Pak Teguh Budiono. Pak Bagio, apa yang Pak Bagio pahami tentang koperasi begitu? Apakah yang dipahami menurut undang-undang itu adalah koperasi? Ataukah koperasi yang seharusnya secara substansial menjalankan prinsip-prinsip koperasi gitu ya. Nah, ini perdebatan panjang gitu ya. Nah, makanya dalam kesempatan ini mohon izin Pak Teguh, guru saya ingin menjelaskan sedikit tentang hal ini ya. Terjadi mungkin ada perbedaan. Oke, tapi secara substansi ternyata ada kesamaan pandangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah coba kita lihat sedikit tentang profil koperasi dunia yang bergerak di sektor apa saja. Misalnya kita lihat ada Mondragon. Ini yang sering kali kemudian diekspos, dijadikan sebagai sebuah contoh bahwa koperasi itu tidak melulu sektoral, tidak melulu harus berbasis pada fungsional, ya. Tapi dia bisa bergerak dengan satu badan usaha koperasi, tapi bisa bergerak di berbagai sektor, masuk ke sektor manufaktur, masuk ke sektor retail, ke pendidikan, ke layanan publik, ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Mondragon mampu menjadi bumper utama negara Spanyol ketika terjadi krisis moneter. Dengan menggunakan sistem kooperatif, masyarakat tidak goyah, tidak goncang, dan mereka tetap bisa hidup dengan normal, dengan stabil, walaupun kemudian mereka misalnya dalam aktivitas kegiatan ekspor impor mengalami hambatan karena ada sanksi dari IMF. Tapi dalam posisi dalam posisi internal secara nasional perekonomian mereka tidak bermasalah walaupun negaranya quote and quote bermasalah, dianggap gagal, default ya oleh IMF, oleh World Bank, oleh Bank Dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kooperatif yang kita sebut sebagai co-op begitu ya.
Jadi kooperatif grup Britania Raya itu sering disebut dengan koop. Nah, koop ini juga sangat menarik ya, di mana dia beroperasi dengan berbagai sektor ternyata. Ya, kalau kita di Indonesia coba Bapak Ibu sekalian, misalnya koperasi besar mana misalnya? Oh, itu sektor keuangan. Cuma satu aja. Ketika dia kemudian ingin masuk ke sektor lain tidak boleh. Ya, kemudian misalnya KPBS ya koperasi susu hanya bergerak di situ, dia kemudian tidak bisa membesar ya karena terbatasi oleh sektornya, gitu ya, oleh sektor produksi misalnya. Lalu kemudian kita mendengar misalnya ada koperasi tahu tempe misalnya, ya dia hanya bergerak di tahu tempe, kemudian dia nggak mampu kemudian masuk ke sektor yang lain, ya karena regulasi, ya. Mohon maaf, ini kita coba untuk melihat bagaimana faktor-faktor nanti yang akan menjadikan suatu negara akan bisa menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang kondusif untuk koperasi bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, kemudian kita lihat di Kanada misalnya. Di Kanada itu anchors-nya, jangkarnya adalah koperasi keuangan. Itu yang terbesar ya di Kanada. Lalu dari anchors-nya itu dia masuk ke berbagai sektor yang lain. Gitu ya. Kemudian di Finlandia itu awal mulanya dia bergerak di sektor retail. Lalu kemudian masuk ke sektor produksi dan sebagainya yang kemudian mensupport dari core bisnisnya, ya. Jadi cerita tentang bagaimana koperasi berkembang besar itu awal mula memang bergerak dalam satu sektor tertentu, tapi regulasi membuka sangat lebar, ya sehingga koperasi bisa menjadi tumbuh dan menjadi besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian perkecil gitu ya, sektor-sektor terbesar dalam koperasi dunia itu di mana? Pertama sektor asuransi. Ini menarik karena ini bergerak di sektor keuangan. Hampir sama dengan sektor yang ada di Indonesia karena sektor keuangan menjadi dominan di Indonesia. Kemudian sektor pertanian yang kedua dan yang ketiga adalah sektor perdagangan grosir dan eceran. Ya, informasinya ini saya ambil dari WWMC. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita lihat kerangka regulasi koperasi internasional, ini ada beberapa concern point yang terkadang kita terlewati di Indonesia. Ya, pertama adalah pengakuan khusus terhadap koperasi, yang kedua kerangka hukum yang mendukung, dan yang ketiga pelindungan terhadap kemandirian koperasi. Yang keempat promosi dan dukungan pemerintah, kemudian standar internasional dan regional digunakan. Misalnya menggunakan framework law for Latin American countries misalnya yang mereka berada di wilayah negara bekas jajahan Inggris misalnya atau European Cooperative Law misalnya. Jadi mereka punya orientasi yang kemudian menjadi sama dan saling mengakui satu dengan yang lain. Ya, kita aja misalnya mau buka di Malaysia itu tidak boleh. Koperasi kita mau beroperasi di Malaysia nggak boleh. Kenapa? Karena standarnya berbeda. Gitu. Oke lah, itu but anyway kita nanti bisa diskusi dalam yang khusus. Kemudian ada pengaturan khusus untuk sektor tertentu. Contoh misalnya yang dilakukan oleh LEC di Amerika, misalnya US itu perlakuan khusus terhadap para petani gandum misalnya diberikan pajak spesial, kemudian juga diberikan proteksi terhadap aktivitas ekspornya, ya. Nah, ini kemudian menjadikan para petani di sana cukup kuat untuk berhadapan dengan para konglomerasi dunia yang lain. Itu. Nah, sementara di kita itu hilang semua kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh koperasi sebagai bentuk pembelaan dan pelindungan terhadap masyarakat informal. Itu. Nah, kemudian berikutnya ada berbasis prinsip. Nah, kemudian yang terakhir adalah baru pengawasan dan audit. Di negara lain yang namanya koperasi itu harus diaudit, ya. Oke lah, nanti kita bicara dalam konteks yang lain. Nah, fungsi keberhasilan koperasi dunia itu adalah regulasi yang mendukung. Ada partisipasi aktif dari anggota, kepemimpinan dan manajemen yang kompeten, akses pendanaan dan sumber daya yang cukup kuat, dan kerjasama dengan lembaga terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia tidak berkontribusi pada 300 koperasi besar dunia. Kenapa? Koperasi di Indonesia secara umum dipandang sebagai entitas hukum semata. Sekali lagi, koperasi di Indonesia secara umum dipandang sebagai entitas hukum, legal entity.
fokus lebih pada aspek administratif dan regulasi daripada pada prinsip-prinsip substansional seperti keanggotaan terbuka, kontrol demokratis anggota, partisipasi anggota, dan manfaat ekonomi yang adil. Nah, inilah yang kemudian mengapa kita tidak punya fundamental perkoperasian yang cukup kuat di negeri ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa lihat peran koperasi dalam perekonomian nasional kita. PDB diakui oleh Bappenas 5,54%. Aset dan surplus SHU kita sudah mulai yang memberikan kontribusi yang bagus ya, 152 triliun. SHU-nya udah di atas 6 triliun. Itu di tahun 2019 ya, karena Bappenas itu melakukan evaluasi terhadap statistik koperasi itu 5 tahun sekali. Itu 2019, nanti mungkin di 2024 ini mestinya akan muncul rilis yang baru. Kemudian jumlah anggota dan pertumbuhan anggota itu juga mengalami peningkatan sekitar 23%. Lalu volume usaha juga mengalami peningkatan sebesar 13%. Nah, Bapak Ibu sekalian, perbandingan indikator keberhasilan koperasi yang mungkin perlu ada stressing nanti di dalam praktek perkoperasi kita. Yang pertama adalah bahwa kesehatan finansial tetap menjadi proporsi terbesar di dalam indikator keberhasilan. Kenapa? Karena kalau koperasinya tidak sehat, usahanya tidak sehat, maka tidak akan bisa bertahan, apalagi bertumbuh. Bertahan saja sudah luar biasa gitu ya. Makanya kemudian kenapa usaha itu menjadi pilar di dalam sistem perkoperasian kita. Lalu kemudian jumlah anggota, karena itu adalah dampaknya, dampak sosialnya harus bisa dirasakan. Lalu kemudian partisipasi anggota, dampak sosial di angka 15% dan kualitas layanan 10%. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah untuk mengembangkan koperasi ke depan adalah pertama adalah regulasi perbaiki dulu. Kemudian yang kedua, dorong partisipasi anggota. Kemudian kembangkan leadership dan manajemen kompetensi. Lalu kemudian buka akses pendanaan dan sumber daya yang memadai. Kemudian terakhir adalah jalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rujuk dari berbagai sumber informasi. Nanti ini bisa menjadi sebuah tulisan untuk melengkapi dalam rangka kita memberikan sumbangan dan kontribusi kepada pemerintahan yang terpilih nanti dalam membuat roadmap perkoperasian menuju 2024. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sedikit pengantar, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan semangat, optimisme untuk melakukan perubahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pemaparan dari pembicara pertama kepada Bapak Eri Supriyadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar? Mohon maaf. Terdengar, Pak. Jelas. Baik. Izin share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Winnie, yang terhormat Pak Profesor Ahmad Subagio, yang terhormat juga para dosen, kemudian juga saya lihat ada di flyer ini para pengurus koperasi, UMKM, juga mungkin dari beberapa penggerak koperasi, juga ini Bu Hera yang sedang di musim dingin, ya. Salam hormat dari saya semua, dan izinkan saya ini mencoba tadi dari Profesor Subagio sudah menjelaskan peran koperasi, ya, cerita baik itu secara internasional di dunia lewat World Cooperative Monitornya dengan 300 co-op-nya, kemudian juga tadi sumbangsih koperasi di PDB itu cuma 5,15% gitu ya di nasional kita. Mungkin di beberapa sektor juga ada yang memang lebih dari 20%, tapi di sektor yang lain mungkin 0,0000 sekian persen gitu ya. Jadi kita bisa telusuri. Itulah peran koperasi sebagai latar belakang. Jadi terima kasih Pak Profesor Subagio. Saya kira ini menjadi latar belakang buat kita semua bagaimana sebenarnya koperasi ini
satu sisi secara optimis itu berperan, ya. Tapi di sisi lain juga memang tidak berperan. Jadi kalau Stiglitz tahun 2009 menyatakan bahwa koperasi itu secara dunia sudah memberikan sumbangsi khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan. Bahkan beliau mendapatkan memperoleh hadiah Nobel. Ya, bagaimana sebenarnya di dunia ini koperasi bukan sebagai alternatif. Jadi bahkan bukan hanya pilihan tapi kewajiban, ya, bahwa sebenarnya koperasi di tingkat dunia itu memberikan sumbangsi yang cukup besar, baik itu dalam transaksi maupun juga dalam keanggotaan maupun juga dalam nilai manfaat, ya, yang kita selalu bisa memonitor di akhir tahun lewat World Cooperative Monitor. Ibu dan Bapak sekalian, nih saya coba melengkapi yang tadi Pak Profesor Subagio sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah kehausan kita bagaimana sebenarnya koperasi ini harus bisa berperan. Kontekstualnya dan juga bagaimana aktualisasi terhadap koperasi itu sendiri. Jadi tidak hanya tadi Pak Profesor Bagio mengatakan koperasi sebagai badan usaha semata atau badan hukum semata, tapi dia juga sebagai suatu entitas yang memang melakukan pergerakan menggunakan nilai-nilai prinsip koperasi secara universal. Baik, saya diminta untuk mengisi ini, mudah-mudahan nanti waktunya cukup gitu ya. Ini saya akan sampaikan beberapa hal mengenai pemikiran beberapa hari ini yang saya baru tangkap, oh kira-kira apa ya materi ini yang berkaitan dengan peran koperasi menuju Indonesia emas. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran buat kita semua. Kemudian nanti dari pemikiran ini bisa menjadi suatu bahan untuk mengoperasionalisasikan. Saya banyak menulis ini cenderung Profesor Subagio cenderung kepada kritisi, ya, dan juga logical construct bagaimana supaya koperasi ini berperan. Ya, mungkin penelitian saya tahun 84 menunjukkan cooperative share dari suatu KUD itu tahun 84 saya teliti 0,006%. Jadi kalau tahun itu disebut oleh Menteri Pertanian Sudarsono itu 5% terhadap PDB. Jadi setelah kurang lebih 40 tahun kita ini apa ya? Lebih dari 40 tahun ya, 80-an sampai sekarang 2064 tahun kita menggerakkan koperasi, naiknya cuma 0,15%. Dari 5% menjadi 5,15%. Ini suatu tantangan, tapi sisi lain ini sebenarnya suatu prestasi. Ya, walaupun naiknya 0,15%, ini menjadi landasan kita bagaimana sebenarnya koperasi ini satu sisi memberikan nilai manfaat, tapi sisi lain kok malah menurun sumbangsinya. Baik, nah Indonesia Emas 2045 ya 100 tahun Indonesia Merdeka. Ya, kita punya visi bagaimana negeri ini berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar ya dalam kondisi sekarang kebijakan-kebijakan perpolitikan maupun juga perekonomian kita. Baik saat ini ke depan ini menjadi tantangan. Apakah ini akan berwujud atau visi ini menjadi hanya sebagai suatu catatan sejarah? Tentunya kita berharap ini bukan catatan sejarah semata, tapi ini kita wujudkan. Nah, jadi ini saya tulis dengan tinta emas bagaimana peran koperasi itu menuju Indonesia emas memang harus bernilai emas, gitu ya. Baik, kita mulai saja. Jadi saya akan sampaikan pertanyaan yang tadi beberapa sudah diungkap di sektor mana, di keuangan, di asuransi dan sebagainya. Apakah koperasi berperan? Ya, atau dia mau bagaimana perannya. Nah, ini saya akan mengungkap dalam 5 hal ini berperan koperasi atau berperankah koperasi. Nah, tentu kata peran yang di sini yang saya ungkapkan ada 5 hal yang kita akan bicarakan ini. Pertama, role of-nya, peran apa, kemudian peran sebagai apa,
untuk apa berperan? Kemudian kita juga terjadi ini role ambiguity. Dan nanti saya akan sampaikan di antaranya kita ada mengatakan koperasi itu sokoguru perekonomian atau gerakan perekonomian rakyat. Ini ada role ambiguity, ada peran ambiguity ini. Nah, nanti ada konsekuensi-konsekuensinya. Yang terakhir, bagaimana sebenarnya kita membangun peran koperasi ini di sektor mana? Tentunya kalau ada yang mengingatkan kepada saya, Pak Eri jangan lihat negara lain lah atau 300 koperasi dunia. Yang penting negeri kita ini, koperasi ini kalau bisa taruhlah seperti tadi Finlandia, 10% saja gitu ya. Sumbangsi PDB, kemudian juga bagaimana warga negara ini sebagian besar menjadi anggota koperasi yang aktif, itu menjadi sesuatu catatan. Nah, sphere planning apa, perencanaan apa yang harus kita buat supaya koperasi itu berperan. Nah, 5 poin ini yang ingin saya sampaikan. Kita yang pertama ingin saya sampaikan, nih yang pertama nih Undang-Undang Koperasi kita ya, nomor 25 menyatakan bagaimana sebenarnya peran koperasi yang disampaikan dengan kalimat fungsi koperasi. 4 fungsi ini dinyatakan di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 ya, dalam Undang-Undang Perkoperasian. Membangun, mengembangkan, berperan secara aktif, memperkukuh ekonomi rakyat dan sebagainya. Pertanyaan yang mendasar kalau kita bicara mengenai tadi berperankah koperasi, ini ada di dalam undang-undang. Tapi apakah ini kita rencanakan? Ya, apakah kita akan mewujudkan 4 poin ini? Atau ini hanya normatif saja? Kalau normatif, norma apa sebenarnya harus menjadi turunan berikutnya, regulasi-regulasi kalau Pak Profesor Subagio tadi sebutkan. Ada hambatan regulasi. Nah, kemudian juga apakah memang kita harus deterministik ya, harus menghitung secara tangible peran koperasi ini dengan mengatakan 4 poin ini seperti apa? Misalkan itu bagaimana berusaha untuk mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas keuangan. Seperti apa peraturan pemerintahnya? Seperti apa wujudnya? Undang-undang turunannya apa? Apakah kita harus membuat sistem perekonomian yang berkeadilan di mana menempatkan koperasi sebagai suatu prime movernya? Nah, ini pertanyaan yang mendasar pertama. Jadi sejauh mana apakah ini direncanakan atau jangan-jangan ini cuma ditulis tapi sebenarnya tidak mau dilakukan. Direncanakan tapi tidak diorganisasikan, bahkan tidak mencapai tujuan. Atau hanya sebagai suatu, kalau bahasa Pak, mengutip Pak Profesor Bagio kemarin, ini menjadi utopia, jadi tidak diwujudkan. Atau memang kalau berperan, bagaimana mewujudkannya? Kemudian kalau perlu norma apa yang harus bisa mewujudkan koperasi berperan? Demikian juga bagaimana ukuran-ukurannya ya secara deterministik. Kemudian ini juga pertanyaan mendasar juga yang muncul. Ini kalau kita lihat dari target Indonesia Emas, pendapatan kita luar biasa, $24.000 per kapita per tahun gitu ya. Ini saya ambil dari, ada catatan juga dari beberapa dari Pak Rektor. Bagaimana sebenarnya kita kalau itu tahun 2045 kita betul mendapatkan itu, bagaimana menciptakan pendapatan per kapita yang 25.000 atau di dalam dokumen yang sebelumnya disebut 23.900 atau $24.000 per kapita per tahun. Sementara kita punya waktu sekarang ini ya 20 tahun. Artinya kalau kita rata-ratakan memang $1.000 per kapita itu harus meningkat setiap tahun. Ini pekerjaan yang tidak sederhana. Kalau memang koperasi ini ikut berperan di dalam peningkatan pendapatan. Dan memang di situ tadi disampaikan juga oleh Pak Profesor Subagio, di negara lain atau di negara Eropa, di Amerika, memang mereka memberikan manfaat pendapatan bagi si anggota-anggota koperasi. Jadi mereka memberikan suatu sisi profit dari segi usaha koperasi, di sisi lain juga benefit bagi para anggotanya. Ini juga kita lihat di dalam dokumen negara Indonesia ke depan ini, tahun 2045, bagaimana sebenarnya dari segi penyerapan tenaga kerja, sejauh mana koperasi nanti berperan. Karena targetnya itu tingkat partisipasi angkatan kerja dengan bonus demografi kita itu 78%. Sementara saat ini masih 60%. Belum lagi kalau kita lihat dari
apanya porsi sektornya gitu ya, yang kita lihat di dalam perekonomian kita, pertanian itu semakin menurun dengan target 13%. Apakah masih kuat kita itu ya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sangat mendasar. Kalaulah benar sektor pertanian, kemudian juga ada kaitan dengan angkatan kerja, sejauh mana koperasi mampu menyerap tenaga kerja yang ada di sektor baik itu pertanian maupun juga sektor manufaktur dan seterusnya. Demikian juga di sektor-sektor ada apa namanya industri. Bagaimana koperasi juga berperan dalam meningkatkan apa namanya pertumbuhan ekonomi di industri ini. Ya, sejauh mana di industri global atau kita kaitan dengan adaptasi industri dan juga penguatan industri yang berkelanjutan, ini sejauh mana persentasenya ada, cuma berapa besar koperasi itu bisa berperan. Ini tantangan buat saya, buat data yang kita lihat. Ini 100 tahun Indonesia merdeka atau 2045 nanti Indonesia emas. Ini berapa persen sebenarnya koperasi yang bisa memberikan sumbangsihnya? Baik, kita lihat juga dalam hal yang saya highlight dari beberapa hal penting dalam Indonesia 2004 Indonesia emas. Ternyata apa namanya, selain kita bicara mengenai pendapatan per kapita, ini juga berkaitan juga proporsi orang di dalam memperoleh akses di dalam pembangunan. Nah, sejauh mana juga koperasi bisa menyediakan ruang bekerja atau ruang berkarya sehingga setiap sumber daya manusia itu yang ada di negeri kita merasakan keberadaan koperasi. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tadi, kalau kita lihat BRI, PDB begitu, ya makro, tapi sejauh mana juga secara mikro itu memberikan manfaat bagi perorangan yang terutama adalah para anggota koperasi. Sebagaimana layaknya tadi dicontohkan di Finlandia atau di Inggris, di Rockdale atau dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat, kita trace kira-kira kita sekarang berada di 2024, sejauh mana ini kita bisa naik nih pendapatan per kapita itu secara umum dengan adanya keberadaan koperasi. Demikian juga tadi ada konteks pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bahwa di sektor investasi perdagangan, di industri, pariwisata, maritim, dan jasa, itu memberikan sumbangsi yang cukup besar, termasuk juga ketahanan pangan, energi, dan air. Artinya koperasi juga harus berperan di bidang ini. Karena ini bagian yang diamanatkan ketika Indonesia emas terjadi di 2045. Kalau tidak, maka koperasi itu tidak berperan atau sama saja seperti penelitian saya tahun 84, sekarang 2024 sama. Ya, satu koperasi hanya 0,00 sekian persen ya terhadap wilayahnya. Ya, ini termasuk juga bagaimana sebenarnya apakah koperasi juga mampu mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang dinyatakan oleh Stiglitz tahun 2009 di tingkat Indonesia. Kalau di dunia sudah tadi digambarkan oleh Pak Profesor Subagio, memberikan suatu tingkat reduksi terhadap poverty atau kemiskinan. Di samping juga bagaimana sebenarnya koperasi itu meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan pendapatan, sehingga gap antara pendapatan antar masyarakat semakin kecil. Artinya indeks Gini semakin mengecil, artinya kesejahteraan semakin tinggi. Nah, di situ bicara kesejahteraan, bahasa utopianya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Nah, saya juga ingin menyatakan di 2045 itu sektor tadi yang agak yang sangat apa ya kritis dan juga potensial adalah sektor maritim. Ya, sejauh mana sebenarnya koperasi mampu memanfaatkan ini? Di mana posisi dan status dari koperasi-koperasi ini? Ya, koperasi perikanan kah? Seperti apa? Bagaimana mereka berperan? Koperasi mina, koperasi kelautan yang produk-produknya bukan hanya perikanan, juga banyak hal-hal yang lain. Ada juga komoditas rumput laut dan sebagainya. KUD Mina yang merupakan kebijakan ofisialisasi sekarang tetap masih berkembang, termasuk juga
koperasi Apex yang tidak bisa kita abaikan begitu saja karena konteksnya adalah konteks antar wilayah dan antar regional bahkan antar negara tadi kayak yang Pak Bagio sebut, saya setuju. Nanti kita ketemu apa yang disebut bagaimana koperasi itu berperan bukan hanya dari konteks lokal tapi juga borderless dan transborderless. Ini pertanyaan besar 100 tahun Indonesia Merdeka. Koperasi ini harus berperan seperti apa? Nah, baik, selanjutnya ini kita juga tidak bisa menghindari bahwa jalur obor sekarang itu, jalur dari Afrika sampai Indonesia ini sekarang ini mau tidak mau dan tidak suka kita harus menerima dan kita harus mengikuti dan mengantisipasinya. Di antaranya ada persoalan ketahanan pangan. Nah, di sini bagaimana status, fungsi, dan koperasi berperan. Koperasi produksi pangan, kita mungkin Pak Rektor sedang bahas mengenai KPPFI, atau bagaimana peran KUD di dalam kaitan dengan kedaulatan pangan, atau juga koperasi perkebunan dengan memanfaatkan pasar dunia ya dari kopi, kakao maupun juga teh dan seterusnya. Ini juga bagaimana tahun 2045 ini harus berperan. Kalau memang tidak, maka Indonesia tidak akan mencapai tadi pendapatan tinggi maupun juga berperan dalam ekonomi bagi lokal maupun regionalnya. Koperasi peternak, sapi, unggas dan seterusnya termasuk koperasi Apex agribisnis. Nah, sekarang sedang berkembang koperasi agribisnis, kontekstualnya adalah komoditas unggulan, tetapi itu dalam level kecil atau lokal, sehingga perannya itu hanya 0,0 sekian persen. Padahal kalau kita bicara mengenai pasar itu bukan lagi lokal tapi sudah konteksnya global. Nah, ini juga saya coba membuat suatu preposisi bahwa koperasi akan berperan kalau mampu dia itu memperoleh pendapatan baik sebagai korporasi petani, koperasi sebagai korporasi sebagai badan usaha, atau juga para anggotanya memperoleh manfaat ya dan pendapatan. Apa saja? Yang pertama memang harus berperan di dalam ketahanan pangan. Apapun komoditasnya, produk unggulannya di daerah itu harus mengembangkan itu dan koperasi harus berperan. Kalau tidak, ya berarti tadi pertanyaannya koperasi tidak berperan. Jadi kalau roll off-nya jelas ini roll off-nya di dalam ketahanan pangan. Ya, kemudian sebagai apa? Bisa jadi dia sebagai obstaker, juga bisa sebagai penggerak, atau juga bisa sebagai fasilitator atau inisiator yang sedang berkembang sekarang. Muncul akses atau aksi ya Asosiasi Koperasi Seluruh Indonesia yang bergerak kaitannya dengan ini. Yang kedua, mau tidak mau kita berkaitan dengan investasi karena 2045 itu investasi menggerak menjadi penggerak ekonomi. Jadi koperasi juga harus memberikan sumbangsi dalam bidang itu. Kemudian pemerataan. Jadi ini juga bahwa pembangunan itu orientasinya adalah bukan pertumbuhan semata, tapi juga bagaimana memberikan suatu equalitarian atau equity terhadap masyarakat, terhadap anggota-anggota koperasi di seluruh bidang. Dan tidak kalah pentingnya, pembangunan itu tidak dari atas, tapi justru dari bawah dan dari atas, atau pengembangan ekonomi lokal atau pembangunan daerah. Di Indonesia Emas itu harus imbang antara barat, tengah, dan timur. Antar pulau maupun di dalam pulau maupun di dalam perairan. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dalam Indonesia Emas, orientasinya adalah ekspor. Jadi bagaimana komoditas-komoditas itu menjadi suatu view di dalam pengembangan ekonomi bagi koperasi. Jadi orientasinya itu baik itu ekspor antar pulau maupun juga antar negara. Jangan sampai kita menjadi pinggirannya dari negara lain. Dan itu kita sudah pelajari, kita tahu, terutama dalam produk-produk unggulan yang kita miliki di di tropika ini. Nah, sehingga pertanyaannya, bagaimana sebenarnya ya tahun 2045 ini Jawa itu semakin berkurang, luar Jawa bertambah perannya. Nah, di sini artinya bahwa kita pun harus mengembangkan sektor-sektor unggulan yang bukan hanya ada di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Nah, yang dikembangkan apa saja atau di mana saja? Ya, rural development. Sehingga kalau kita lihat di Afrika, bagaimana mereka itu memerankan koperasi di dalam pengembangan perdesaan. Nah, ini
kita harus punya format bagaimana sebenarnya kalau kita ingin wujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian juga urban development, pengembangan perkotaan. Tidak kalah pentingnya koperasi konsumen, koperasi kerja, koperasi sekolah dan sebagainya. Bahkan juga kita lihat ada kota koperasi. Urban development seperti apa nih 2045? Kalau koperasi ingin berperan. Nah, dengan kata lain, koperasi juga harus berperan bukan hanya di sektor-sektor, mohon maaf, pinggiran, tapi juga di sektor-sektor perkotaan. Sehingga nanti ada rural-urban linkage itu terjadi, kemudian juga bagaimana hubungan tadi antar daerah, hubungan antar pulau di negeri Indonesia Emas ini akan terjadi, kemudian mengantisipasi tadi yang disebut Pak Profesor Subagio, saya setuju, kalau kita ingin mendirikan kerjasama kooperasi di Malaysia, atau sebaliknya, NTUC akan membuat kooperasi konsumen di Bandung. Bagaimana ini? Jadi perlu juga ini 2045 kita memperhatikan borderless development maupun transport borderless ya. Pertanyaan mendasarnya kalau begitu untuk berperan itu koperasi harus beda apa? Maka perlu prakondisi kalau menurut saya. Ada prakondisi dan prasyarat koperasi berperan pada Indonesia Emas. Ya, jadi mungkin selama ini kita juga berangan-angan atau berutopia welfare approach saja. Ya, kesejahteraan. Tapi kalau kesejahteraan itu mulai dari spirit, fisik, ekonomi dan sebagainya, kita belum turunkan di dalam bentuk model bisnis ataupun di dalam skema bangunan ekonominya. Demikian juga development approach kita sudah mengalami ya bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk sekarang ya ada yang pro, ada yang kontra dan ada yang membatasi bagaimana pembangunan koperasi. Ini perlu kita harus pahami sehingga kalau kita paham kita tahu peran kita di mana. Kemudian juga koperasi itu berperan seperti halnya Rockdale itu tahun 1844, sekarang 2024 mereka masih ada walaupun orangnya sudah ganti tapi koperasi masih ada. Maka koperasi itu berperan karena ada proses pembelajaran social learning process ini harus kita perhatikan ya supaya koperasi berperan. Demikian juga formulasi terhadap kebijakannya. Nah, saya ingin sampaikan di sini jadi paling tidak ada 11 prakondisi yang memang kita bisa perhatikan termasuk yang barangkali kita hanya main di poin 5 misalkan yang kita lihat terutama untuk kepentingan pemerintah daya ungkit koperasi bagi perekonomian lokal. Padahal ini ada 11 poin yang menurut saya ini saya coba dapatkan dari beberapa literatur ya baik itu pembelajaran dari Eropa, Amerika maupun Afrika termasuk di Asia, di Indonesia maupun di Korea dan Jepang. Kalau kita lihat ini kalau ingin koperasi berperan memang kita harus punya pendekatannya apa. Baik itu pendekatan Bu Hera itu banyak ke community building kooperatifnya. Nah, tapi juga ada sesuatu yang harus kita perhatikan juga learning prosesnya, pendidikan dan sebagainya. Termasuk human capital yang disampaikan oleh Bung Hatta sejak tahun 47, kemudian tahun 58, kemudian tahun 67 dan terakhir tahun 74. Human capital itu sebagai social learning di dalam berperannya koperasi. Nah, kalau gitu bagaimana koperasi ini berperan di pedesaan? Nah, ini kita lihat kalau kaitan sebelah kanan ini poin yang ada di dalam Indonesia Emas 2045. Koperasi berperan dalam ketahanan pangan. Turunkan nanti ke komoditas dan sebagainya. Koperasi juga harus sanggup di dalam investasi, di finansial atau juga di dalam asuransi dan sebagainya. Kemudian merata, jangan sampai terjadi Gini ratio yang cenderung mendekati 0,5 ya kita sekarang 0,4. Bangunannya cenderung ke lokal, tidak global tapi think globally, act locally boleh. Kemudian orientasi ekspor dan juga memberikan pendapatan. Pendapatan di sini ada dua, profit dan benefit. Nah, sehingga kalau kita pelajari untuk di perdesaan, ini saya ambil dari beberapa kasus di Afrika dan di Asia, termasuk di Amerika Latin. Ini harus dilakukan, peran yang dilakukan oleh koperasi. Jadi koperasi itu akan berperan di perdesaan
dengan hal-hal ini. Nah, satu hal yang penting gitu yang saya lihat di sini yang semuanya penting sebenarnya, tapi kita bisa lihat tadi salah satunya bagaimana akses terhadap fasilitas kredit. Ini juga harus diperhatikan dan didesain dengan tepat sehingga koperasi berperan. Demikian juga creation of rural market. Jadi bagaimana menciptakan pasar perdesaan itu tidak kalah pentingnya. Bukan dalam arti pasar konvensional, tapi justru pasar digital dan pasar modern. Ini yang kita bisa lihat berkaitan dengan bagaimana koperasi berperan menuju Indonesia emas dengan cara ini, hidup di perdesaan. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, gitu, berperan atau tidak, atau bagaimana peran koperasi ke depan untuk mewujudkan dan juga merencanakan Indonesia emas itu, maka ya ini kita perlu lihat ya, ini dari logical construct dari role itu sendiri, ada role S, role for, role in atau role fall, keadaan koperasi berperan seperti apa. Secara konseptual kita lihat bagaimana sebenarnya peran itu menyangkut pada interaksi sosial. Jadi memang tidak bisa dihindari ini bahwa koperasi berperan ujungnya adalah dia harus memberikan manfaat sosial. Bukan berarti nilai ekonomi tidak ada, tapi ujungnya adalah bagaimana memberikan multiplier terhadap interaksi yang ada. Sehingga pertanyaan mendasar, apa iya koperasi itu menjadi sokoguru perekonomian? Nah, kalau ini kita akan wujudkan, harus direncanakan. Demikian juga sebagai penggerak perekonomian rakyat, penggerak ekonomi lokal, penghela ekonomi masyarakat, gerakan ekonomi rakyat. Semua ini adalah metafora. Nah, tentunya kita perlu ya menempatkan di 2045 ini menuju ke sana itu dinamika apa? Bagian apa yang harus dimainkan oleh koperasi? Polanya seperti apa? Ya, kalaupun ada yang bergerak di bidang regulasi, bagaimana peran, harapan apa yang harus dilakukan. Demikian juga bagaimana koperasi 2045 itu menjadi koperasi modern, koperasi multi pihak, platform co-op, jejaring koperasi. Ini semua berkaitan dengan perannya. Nah, oleh karena itu ada satu tantangan peran di sini, yaitu ada kekaburan peran. Ya, jadi sebenarnya ada hal yang kabur di dalam menetapkan peran, termasuk kita sendiri sebagai bagian dari insan koperasi. Ya, ada juga ambiguitas peran. Jadi ada kegalauan kalau bahasa anak sekarang, gamang di dalam berperan. Ada yang menyebut koperasi itu jadul, tapi juga di sisi lain koperasi itu sangat modern. Nah, di sini ambiguitas peran itu harus diselesaikan, tidak bisa didiamkan. Termasuk bicara mengenai young co-op, para pemuda koperasi. Nah, terus juga ada tantangan kebosanan, depresi, pesimistis terhadap keberadaan koperasi, kurangnya konsentrasi kita dalam mengembangkan koperasi, diantaranya misalkan koperasi produksi, contohnya karet gitu ya. Ini sudah mulai ditinggalkan, padahal itu memiliki pasar dunia yang cukup besar. Demikian juga koperasi tambang dan sebagainya. Nah, sehingga ini bagaimana koperasi berperan harus perhatikan juga, kita melihat dari 8 poin peran ini dan juga menghadapi tantangan peran ini, kekaburan peran, kebosanan, dan ambiguitas peran. Lanjut sedikit lagi masih mungkin. Nah, ini bagaimana koperasi berperan. Nah, sementara kita juga menghadapi stigma-stigma koperasi yang nama labelnya koperasi tapi kelakuannya mohon maaf non koperasi atau lintah darat di bidang keuangan. Bagaimana juga menghadapi konflik antar gerakan koperasi, ini juga kita alami saat ini. Publikasi kegagalan koperasi yang sering muncul, sementara yang berhasil intensitasnya sangat kecil. Nah, ini sesuatu yang saya sebut koperasi berperan itu ya juga harus menghadapi role ambiguity ini, sehingga harus keluar upaya untuk memecahkan masalahnya dari berbagai tingkatannya. Bahkan kalau perlu nih, kita mengidentifikasi mana common enemy-nya, jadi musuh bersamanya di dalam pengembangan koperasi siapa sebenarnya, apa. Ya, jadi memang nanti kita bisa lihat juga lanjutnya, ini peran-peran koperasi berperan ini. Oke, sebentar. Nah,
Kok jadi sebentar. Ambiguitas. Nah, peran ini berarti kita harus tahu hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku. Teorinya begitu. Jadi kalau koperasi berperan itu dia harus menghadapi perilaku yang tadi. Apakah memang kita harus mengikuti seperti halnya koperasi Mondragon, ya, atau kita ini sering dibicarakan dari 2003 ini di COVID, Pak. Tapi sekarang kita baru muncul lagi setelah 20 tahun kemudian. Padahal itu dari dulu kita sudah lakukan. Bagaimana koperasi ini berperan di dalam tingkat perkotaan, di tingkat perdesaan, atau membangun kota koperasi. Jadi bagaimana ekspektasinya harus kita clear. Nah, ini 2045 harus muncul ini rumusan ini. Sehingga koperasi itu bernilai guna, bernilai tambah, menguntungkan, bermanfaat, dan seterusnya. Nah, ini kalau begitu pertanyaan tadi yang terakhir, bagaimana sfer perencanaannya supaya koperasi berperan? Ya, ini kalau dalam teori, bukan teori ya, ini dalam konsep perencanaannya, bahwa berperan atau tidaknya suatu kelembagaan, termasuk koperasi ini sebagai suatu lembaga, itu ditentukan oleh perencanaannya. Kalau dia tidak punya perencanaan, dia nggak jelas. Nah, tetapi apapun bentuk perencanaannya itu punya target. Nah, ini misalkan seringkali kita menjadi perencanaan yang sifatnya sinoptik. Ya, ini rasional, pemilihan cara, problem solving. Ini perlu ada orang-orang atau kelompok orang atau komunitas atau apa namanya, gerakan koperasi yang memang harus berpikir sinoptik untuk membuat koperasi itu berperan. Nah, ini para akademisi atau para regulator ini juga berperan di sini. Tetapi tidak cukup itu. Mungkin kita harus merealisasikan sinoptik tadi, dinamika itu dalam bentuk pra-strategi yang memungkinkan tidak hanya omdo, tidak hanya omong doang, tapi sesuatu yang operasional dan berorientasi kepada ekonomi. Walaupun juga memang seringkali ini berkonsekuensi karena tujuannya nilai tambah, mengorbankan nilai-nilai masyarakat. Nah, ini bagaimana sebenarnya perencanaan kita? Apakah memang perencanaan incremental koperasi kita ada? Seperti apa bentuknya? Atau juga tadi bahwa koperasi itu berperan karena learning social process, sehingga perlu kita lihat tindakannya seperti apa, proses yang saling terkait evolusinya seperti apa, evaluasi atau menjembatani komunikasi gapnya seperti apa. Ini ada gap antara para generasi muda, generasi Z dengan pemahaman koperasi, dengan generasi kolonial atau baby boomers. Nah, bagaimana sebenarnya itu diramu? Nah, ini perencanaannya sifatnya harus transaktif dan perencanaan ini harus disiapkan. Kemudian yang keempat, ini perlu orang-orang yang atau kelompok masyarakat yang memang mengadvokasi, berani memperjuangkan hak koperasi. Ya, saya lihat sudah banyak beberapa kawan-kawan di gerakan koperasi, apakah itu akses atau juga mungkin dari bangkit koperasi atau dan sebagainya yang memang melakukan ini. Dan itu menunjukkan bagaimana kita itu berperan atau koperasi itu berperan. Yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya, memang perlu ada seperti halnya mungkin di Jepang gitu. Bagaimana sebenarnya koperasi pertanian itu harus diperjuangkan. Jadi harus ada aktivitas politik yang mengukuhkan keberadaan koperasi dan mengukuhkan pembangunan koperasi ini. Kemudian tentunya ini seringkali juga cenderung konfrontasi. Tapi ini bagaimana sebenarnya perencanaan radikal untuk membuat operasi berperan ini perlu ada. Walaupun mungkin porsinya jauh lebih kecil. Nah, kemudian terakhir ini saya coba menggambarkan bagaimana sebenarnya tadi ketahanan pangan, investasi, pemerataan, pembangunan, ekspor sebagai suatu pendapatan kita, di mana koperasi itu berperan di Indonesia Emas, dia akan melakukan kegiatan yang sifatnya multifungsional. Kemudian dia akan menciptakan keberlanjutan, daya tahan, bukan daya saing, tapi daya tahan, kemudian konektivitas atau saling berkait. Nah, ini tentunya kapabilitas jejaring ini bisa dilakukan dengan apakah triple helix, akademisi, perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha, artinya koperasi berperan,
atau quadruple helix. Di situ ada koperasi-koperasinya, di samping juga kita bicara akademisi dan governance, atau pentahelix yang digagas oleh pemerintah Jawa Barat, atau sampai kita sekarang pada quadruple, bahkan mohon maaf salah tulis, quintuple helix ya, sampai 9. Ini dari Kayanas. Nah, diantaranya bagaimana sebenarnya koperasi berperan itu harus sanggup menentukan komoditas atau produk-produk unggulan, khususnya produk unggulan kabupaten, daerah, dan kota. Demikian juga sektor unggulannya apa? Apakah tadi di sektor pertanian, atau di sektor industri, atau di sektor air, atau di sektor listrik, atau di sektor jasa sekalipun, di sektor jasa kesehatan, itu masuk kalau kita lihat di dalam kajian kota koperasi di Mondragon atau di Glasgow, maka kita lihat bagaimana sebenarnya sektor-sektor yang 17 sektor itu harus kita pilih mana yang 2045 itu akan diperankan oleh koperasi, termasuk koperasi strategis. Jadi mungkin ada koperasi-koperasi yang dipromosikan, membesar, bermanfaat, konteksnya bukan hanya satu bidang usaha, tapi multi usaha, bahkan juga mungkin multi pihak. Platformnya platform kooperatif, kemudian haus akan pengembangan inovasi. Semua ini adalah berkaitan dengan bagaimana koperasi berperan kalau memiliki kapabilitas networking. Ya, ini untuk menuju itu, maka tadi sphere-nya adalah bagaimana roll off, roll S, dan roll for-nya. Ini suatu preposisi yang saya buat saja. Jadi bagaimana memperbaiki kehidupan, khususnya di masyarakat perdesaan, juga di perkotaan tentunya, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, penyediaan lapangan kerja, kemudian menciptakan juga pendapatan bagi anggota-anggota koperasi, juga koperasi yang memang tata kelolanya benar, ya. Kemudian terakhir menempatkan nilai koperasi secara praktek, ya. Jadi bukan hanya sebagai utopia, value saja, tapi dia harus dipraktekkan. Ini beberapa yang saya coba identifikasi supaya koperasi ini berperan di Indonesia Emas 2045. Ini tadi Pak Bagio sudah menyampaikan, salah satunya adalah pembangunan yang inklusif. Dia harus pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Nah, sehingga koperasi itu memang mengikuti apa yang ditetapkan di dalam value dan prinsipnya, tapi tidak hanya utopia dalam prinsip dan nilai koperasinya, tetapi berwujud ya dalam bentuk bagaimana menciptakan nilai bersama itu, bagaimana juga kepentingan profit terwujud, bagaimana juga tanggung jawab sosial, maupun juga kita tidak lagi berkaitan hanya lokal, tapi juga global, baik itu value chain-nya maupun global supply chain-nya. Sehingga koperasi ini tidak pulen atau tidak hanya semata-mata dalam konteks lokal. Ini yang terakhir, jadi kemitraan ini tidak bisa lagi koperasi juga hanya dengan antar koperasi, tetapi juga bisa dengan non-koperasi yang tadi yang disebut dengan mutual co-op, sehingga bagaimana koperasi ini berkembang itu dia akan kolaborasi lintas sektor, ya, sehingga inovasi dan teknologi ini memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat, sebagaimana tadi Undang-Undang Koperasi di nomor 25 tadi disampaikan. Saya kira itu, nih yang lainnya saya kira ini, nah ini syarat saja. Jadi manusia yang menjadi kuncinya, kalau saya melihat kunci utama koperasi berperan itu pada manusianya. Jadi kapabilitas sumber daya manusia termasuk para pengelola, pengurus, pengawas, termasuk para anggotanya harus diberikan pencerahan bagaimana menghadapi disrupsi selama 20 tahun ke depan di dalam menuju Indonesia Emas. Kemampuan dalam menangani kesempatan, peluang, dan tantangan, ya, terutama kesempatan ekonomi lokal, regional, dan internasional. Kemudian beban kepemimpinan, maksudnya pemimpin di koperasi itu memang harus memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengatasi persoalan-persoalan sebagai entitas bisnis dan juga sebagai
lembaga organisasi dalam mengembangkan masyarakat. Komitmen, kemudian bagaimana menyuara kepentingan secara bersama. teknologi. Baik, saya kira ini beberapa yang ini, kalau ini saya kira ini berkaitan dengan ICOPIN. Menuju Indonesia Emas itu memang harus berkait dengan kebutuhan pembangunan pendidikan. Jadi dia harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan dari para anak muda itu, karena 20 tahun mendatang harus dikelola mereka. Kurikulumnya juga ikut mengikuti keadaan yang cenderung disruptif. Kemudian profesionalisme, kemampuan berkomunikasi ini juga penting. Bukan hanya komunikasi lokal, tapi juga sudah komunikasi internasional. Jadi ada close entropy harus dikuasai, mengerti, kemudian talenta dan sebagainya. Itu saja saya kira, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi peserta dan kita bisa berdiskusi, dan mohon maaf ini agak cenderung mendrive pada pemikiran kita supaya kooperasi itu berperan di Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, langsung saja kepada pembicara kedua, kepada Ibu Endang Wahyuningsi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin saya sudah ini kan, artinya di materi di Pak Eri itu sudah sangat lengkap, sama dengan untuk persiapan Indonesia Emas. Dari saya tinggal menegaskan saja, ada dari SDM, sumber daya manusia koperasi, sebagai di kelembagaan koperasi, ada di pengurus maupun di anggota. Kemudian ada teknologi, karena nanti tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Eri, di teknologi karena nanti kita akan menghadapi generasi yang sejak lahir sudah mengenal dengan teknologi, sehingga koperasi harus mampu ya melayani maupun mempersiapkan bisnis yang berbasis digital, sehingga jangkauan koperasi di dalam pembinaan anggota maupun di dalam pelayanan bisnis ini menjadi bahkan bisa tidak terbatas. Jadi go global. Kemudian dari poin yang ketiga adalah dari sisi kerjasama. Karena untuk membangun atau mempersiapkan koperasi menyongsong Indonesia Emas, diperlukan investasi yang tidak sedikit. Maka di dalam membina pasar, di dalam membina dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota, maka koperasi perlu kerjasama dengan berbagai pihak dengan secara lebih luas, baik di kerjasama di sektor real maupun kerjasama di sektor perbankan, di sektor keuangan. Nah, di sektor keuangan mungkin juga satu saat nanti atau bisa dipersiapkan bahwa koperasi ini bisa di masa Indonesia Emas atau menjemput Indonesia Emas ini, koperasi bisa membentuk unit-unit bisnis yang sebagai SBU atau Strategic Business Unit, yang bisa menjangkau pasar lebih luas. Bahkan nanti SBU ini bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh anggota saja, atau bahkan bisa kepemilikannya bukan hanya terbatas kepada anggota saja, tapi juga bisa kepada non-anggota. Ada fenomena bahwa sekarang anak-anak muda, anak-anak generasi Gen Z ini
sudah menuju kepada pemikiran bahwa di saat muda pun mereka sudah bisa terlibat di dalam bisnis yang lebih luas, baik bisnis sektor real maupun bisnis bisnis di sektor keuangan. Nah, mereka nanti bisa terlibat. Keterlibatan mereka bisa diukur bukan hanya sebagai anggota, tapi sebagai investor. Jadi nanti koperasi bisa mempersiapkan bahwa kepesertaan di dalam perusahaan koperasi ini tidak hanya terbatas sebagai penyetor simpanan pokok dan simpanan wajib saja, tetapi juga sebagai bisa dikembangkan sebagai investor pemegang saham di unit-unit tadi strategic business unit. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, kan tadi Pak Eri sudah sangat lengkap dan sudah komprehensif. Saya pikir itu Bu Vini, Pak Eri, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Mohon izin, apakah Prof. Bagio sudah ada di ruang ini? Ya, Mbak Vini, Baik. silakan dilanjut. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Ibu dan Bapak, kita akan adakan 2 sesi. Yang untuk satu sesi ini itu 3 pertanyaan. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung saja. Tuh, Baik. Mbak Hera, Mbak Vini. Ya. Bu Hira dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Vini, Bapak Ibu semua. Sedikit saja Pak komentar ini ya mungkin. Jadi tadi ada pertanyaan kenapa Indonesia nggak masuk gitu ya di 300 besar atau di database-nya Eurex. Jadi kemarin itu di data World Cooperative Monitor itu dikerjakan oleh Eurex sebenarnya, sebuah lembaga penelitian di Italia. Nah, itu ada yang disebut dengan self-assessment, Pak. Jadi kita sebetulnya bisa mengajarkan koperasi-koperasi untuk mendaftar di situ, kemudian mengisi datanya. Jadi tahun 2014 kalau saya nggak salah itu kan dimulainya tahun 2012 karena menyambut Hari Koperasi Internasional, tahun Koperasi Internasional yang nanti juga tahun depan juga ada lagi tahun Koperasi Internasional. Kalau misalnya koperasi-koperasi kita diajarkan untuk bagaimana cara mereka setor database ke Eurex, karena itu mereka tidak mengerjakan sendiri. Jadi si koperasi bisa submit profil koperasinya gitu. Cuma kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti oleh teman-teman di koperasi kita kan. Saya tahun 2014 itu bantu teman-teman dari KPSDU untuk masukkan data mereka dan ternyata itu datanya masuk gitu ya. Jadi tahun 2012 itu ada 2013 ada dua yang masuk, yaitu dari Koperasi Warga Semen Gresik dengan koperasinya Telkom dengan Kisel. Nah, sayangnya mereka tidak update data gitu. Mereka tidak update data. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat itu kita bisa masukkan data dan data yang diambil adalah 2 tahun setelahnya. Misalnya data yang kita masukkan tahun ini akhir tahun 2024, maka dia akan keluarnya 2026 gitu. Itu yang sedikit informasi. Kemudian yang kedua tadi bicara soal regulasi. Betul, saya sangat setuju dengan regulasi yang sedikit menghambat di kita untuk berkembang. Yang lebih ini lagi karena sekarang sudah eranya memang global dan no barrier, itu kita bisa mendirikan koperasi di luar negeri. Gitu. Saya bicara begini karena pengalaman. Jadi di Inggris itu sebagai lahirnya koperasi itu memang ada kebijakan yang kita bukan warga negara Inggris, kemudian kita tidak tinggal di Inggris, tapi kita bisa membuat koperasi di Inggris. Kita bisa membuka bisnis di sana.
Nah, ini juga bisa, itu mungkin yang bisa kita antisipasi juga, bahwa dengan perkembangan ini, kesempatan untuk menjadi anggota koperasi di luar negeri itu, koperasi sebagai warga negara world citizen itu memang terbuka gitu. Nah, jadi kalau ada tiga, saya research di tiga negara waktu itu. Pertama adalah di Amerika, karena pendiri koperasinya itu ada dua orang warga negara Amerika, satu orang warga negara Polandia, kemudian satu orang warga negara South Afrika Selatan, dan saya. Itu kita kemarin itu mencari di tiga negara. Satu adalah di Amerika. Di Amerika itu kita yang harus daftar, yang bisa mendaftar pendidikan koperasi itu hanya warga negara Amerika. Warga negara Amerika, kemudian biarpun mereka tinggal dimanapun, mereka bisa menjadi warga negara. Jadi harus semuanya warga negara Amerika. Kemudian di Kanada itu boleh warga negara lain. Misalnya saya mendirikan koperasi di Kanada, tapi harus tinggal di Kanada, harus reside di Kanada. Apakah mau temporary, sementara, ataupun kita di sana gitu ya, dapat permanent resident. Nah, di Inggris ini sangat menarik karena boleh bukan warga negara Inggris dan tidak tinggal di Inggris. Jadi kami semua tidak ada satupun yang tinggal di Inggris, Pak. Ininya juga, office-nya juga virtual office dan disediakan oleh kooperatif gitu ya. Dan proses pendirian koperasi di sana itu sangat, menurut saya itu komprehensif banget gitu. Jadi saya sekarang lebih paham bagaimana cara mendirikan koperasi di Inggris, dan lebih karena mereka betul-betul undang-undangnya itu ya, kalau tadi bilang ini koperasinya berbentuk koperasi yang for profit dalam tanda kutip, berarti kalau for profit dia harus bentuknya adalah koperasi pekerja gitu ya. Dia harus jenisnya koperasi pekerja. Tapi dia juga bisa cooperative society. Kayak punya saya itu adalah cooperative society. Kenapa? Karena bentuknya multi stakeholder. Multi stakeholder itu ada pekerja, ada usernya itu dia bisa konsumen dan bisa produsen. Kemudian dia juga bergerak dalam bidang sosial, pendidikan. Nah, perkembangan ini kan yang sebenarnya bisa menjadi ranah baru di baik itu jadi penelitian kita di lokal, maupun ini menjadi kontribusi besar sebetulnya kalau banyak warga negara kita, orang-orang kita yang menjadi yang menjadi anggota di koperasi global. Nah, salah satu yang saya tahu juga adalah Stocksy. Stocksy itu koperasi yang isinya fotografer semua, dan ada warga negara Indonesia juga yang menjadi anggotanya di Stocksy. Jadi kesempatan untuk tadi bagaimana membangun koperasi dan melihat perkembangan koperasi di 2045 itu mungkin salah satunya bisa dimasukkan bahwa banyak anak-anak muda kita yang menjadi anggota atau yang mendirikan koperasi di luar negeri sebagai bentuk dari keterlibatan koperasi di gerakan global. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan. Ya, saya boleh Bu ini. Baik, silakan Pak. Ya, nah, ini diskusi yang sangat menarik. Alhamdulillah. Yang kedua, ya, banyak hal yang bisa saya tangkap, dan semakin yakin saya itu jadi mengembangkan koperasi di Republik ini memang ada masalah-masalah tertentu yang tadi Prof. Ahmad Subagio mengatakan bahwa koperasi kita ini secara legal gitu, legal formal begitu, itu sangat kuat gitu. Ya. Tetapi dalam konteks pengembangan bisnis begitu, itu penangkapan saya tadi gitu ya, itu banyak kendala gitu. Ya. Nah, itu sangat setuju saya. Ya, itu yang saya katakan minggu yang lalu itu, kira-kira kita ini kelihatannya nggak punya kesepakatan gitu. Ya. Nah, misalnya kan kita mengeluarkan undang-undang, terlepas setuju apa enggak, Undang-Undang nomor
17 tahun 2012 dulu. Ya, itu saya masih terngiang-ngiang begitu. Ya, karena saya ikut presentasi, kebetulan saya ditembak oleh peserta itu ditanya, Pak Sugianto setuju nggak dengan undang-undang ini gitu ya. Nah, itu kalau harus jawab begitu kan juga susah itu gitu ya. Saya jawab setuju beberapa hal gitu. Karena ada fleksibilitas yang lebih bagus gitu. Tapi kan ternyata ya ini pemahaman kita ini, pemahaman masyarakat kita ini tentang koperasi kan masih ada yang mungkin istilahnya kaku atau ya pokoknya kalau tidak mengikuti prinsip itu ya nggak bisa disebut koperasi gitu. Ya. Saya juga sebetulnya setuju gitu. Tapi sadarkah kita bahwa dari misalnya prinsip koperasi yang istilahnya sebagai the rule of the game-nya bisnis koperasi begitu, ya itu juga banyak kelemahan gitu ya. Nah, saya sebagai sekali lagi saya memang senangnya mendekatinya itu dari sisi keuangan begitu ya, jadi mikro gitu. Ya. Jadi misalnya prinsip pertama gitu ya. Nah, itu kan juga terjadi akhirnya model koperasi itu terjadi volatilitas gitu. Ya. Nah, sehingga akibatnya apa? Ya, anggota yang keluar boleh ngambil modalnya. Yang masuk, padahal masuk hanya setor simpanan pokok rutin 10.000 katakanlah begitu tiap bulan. Gitu. Kan lama banget itu. Ya, itu satu contoh saja. Ya. Nah, belum yang kedua, belum yang ketiga, belum yang keempat. Gitu. Kira-kira siapa yang tertarik gitu? Apa kalau punya uang? Karena dia motifnya adalah ingin memperoleh keuntungan. Ya pasti tidak bisa begitu. Ya. Tapi kalau Prof. Subagio tadi bercerita, kalau di luar negeri relatif fleksibel itu saya dengar tadi begitu. Ya. Dan kalau saya baca beberapa jurnal juga bahwa sebetulnya di negara-negara lain itu, negara-negara maju itu koperasi juga bisa melantai di pasar modal gitu. Gitu. Nah, apakah hal seperti itu kita juga akan tetap seperti ini sampai nanti tahun 2045 gitu. Artinya tidak ada perubahan-perubahan gitu yang signifikan gitu. Nah, makanya sekali lagi saya hanya berharap gitu dari tulisan-tulisan kita ini ya memberi warna sehingga menjadi sebuah konsep yang mudah-mudahan menjadi kesepakatan bersama sehingga kita bergerak mau kemana itu punya kesamaan gitu. Ya, ini kan selalu saya katakan saya itu terasa betul 2 tahun lalu kita memulai diskusi kaitan dengan RUU gitu. Ini kan pemahaman masing-masing yang ada di ruangan itu juga sudah tidak sama. Ya, kita baru tersentak ada pertanyaan bahwa koperasi bisa nggak mendirikan rumah sakit? Ya. Padahal rumah sakit itu jelas-jelas kebutuhan orang banyak, gitu. Dan keluhan kita selama akhir-akhir ini rumah sakit itu kan kental sekali dengan bisnis bukan sosialnya. Bagaimana kalau koperasi gitu? Terus kalau Bu Hera dulu waktu masih beberapa tahun lalu aktif di Kopin juga mencetuskan ide koperasi perguruan tinggi tapi koperasi gitu kira-kira begitu. Hal-hal seperti itu Prof yang kira-kira juga nanti menjadi yang harus kita wacanakan di dalam beberapa tulisan kita supaya depan kita bisa memberi warna dari kampus ini. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk satu pertanyaan terakhir di sesi pertama ini, apakah ada lagi Ibu Bapak? Jika tidak ada, maka bisa langsung ditanggapi kepada Profesor Ahmad Subagio, dipersilakan. Baik Mbak Vini, terima kasih Mbak Hera, Pak Gianto. Ini sebetulnya narasumbernya Pak Heri ini nanti yang jawab banyak gitu. Saya cuma merespon positif aja beberapa statement ya dari Mbak Hera kemudian dari Pak Gianto. Sebetulnya sih menambahkan saja ya, menguatkan tidak kepada pertanyaan tapi sebuah statement ya, buat question. Makasih dan saya kira memang kita punya semangat yang sama di dalam kerangka
regulasi dalam pendekatan akademis ini kan selalu berhubungan terbalik ya. Ketika ada sebuah regulasi yang semakin ketat, maka pertumbuhan akan semakin melambat. Itu sebuah tesis yang saya kira sudah banyak membuktikan hal itu. Sehingga ketika bicara tentang usaha, maka ruang lingkup, skop dan regulasi terkait dengan sektor usahanya mungkin kalau dalam konteks koperasi ini yang perlu diberikan sebuah satu rekognisi, kemudian yang kedua adalah restrukturisasi dalam konteks bagaimana upaya dari micro enterprises ketika memulai suatu usaha bersama itu tidak banyak, kemudian harus dibebani dengan berbagai aturan yang memberatkan. Itu yang perlu ada sedikit, bukan sedikit ya, perlu ada pengaturan khusus. Dalam konteks internasional praktis juga begitu ya. Jadi kalau kemudian tidak ada pengaturan khusus atau perlakuan khusus terhadap usaha mikro ini, maka tumbuh kembangnya akan menjadi sangat lambat dan tidak akan bisa membantu dalam proses akselerasinya. Nah, kemudian dalam ruang lingkup koperasi ini kan sebetulnya yang menjadi payung untuk para micro enterprises maupun fungsional profession ya di sektor tenaga kerja maupun di sektor produktif lain yang kemudian akan menjadi penentu pemiliknya, kemudian akan menjadi penentu pengambil keputusan. Nah, itulah yang perlu ada proses edukasi dan literasi yang sangat kuat. Ya, kalau kita lihat dan bercermin dari berbagai negara lain itu kan bisa tumbuh kembang cepat menjadi besar itu kan karena kekuatan di literasinya yang sangat baik gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan besar kita ya. Kita juga salah satunya event dan momen seperti ini juga kalau kita lihat kita sudah coba share ya ke gerakan koperasi, kemudian ke berbagai pihak gitu. Terlihat responnya juga tidak terlalu bagus gitu ya responnya. Jadi yang merespon hanya yang memiliki well literated saja dan well knowledge ya, yang ada kesadaran gitu. Ini yang saya kira juga menjadi tantangan bersama. Terima kasih Mbak Ira, Pak Gianto. Mungkin jawaban di Pak Eri. Mangga Pak Eri. Pak Eri, mangga. Ya, Atau Bu Endang. baik. Bu Endang, atau mau saya dulu? Sebentar ya. Baik, pertama terima kasih nih Bu Hera dan Pak Sugianto. Saya jawab dulu yang Bu Hera. Jadi memang kalau tadi ada kaitannya dengan peran koperasi itu, dia di bidang apa, dalam hal apa, sebagai apa, kemudian sfernya seperti apa. Artinya kita harus punya suatu atmosfer untuk mewujudkannya, tidak hanya untuk dibicarakan atau direncanakan, gitu, tapi memang diwujudkan. Itu yang kita bisa pelajari barangkali dari gimana Inggris, bagaimana Mondragon, atau juga bagaimana Preston, atau juga bagaimana Glasgow, atau juga mungkin kota-kota yang berbasis koperasi, ya. Jadi bagaimana sebenarnya value atau tatanan nilai koperasi itu bukan hanya semata-mata didiskusikan, tapi kalau bahasa Pak Profesor Bagio tadi literasinya kelihatan, clear gitu ya. Jadi memang literasi terhadap koperasi itu clear. Di kita enggak. Kalau menurut saya memang ada sesuatu yang salah mungkin di antara kita sendiri. Jadi literasi terhadap koperasi bukan hanya sebagai value and principle-nya, tapi bagaimana tadi saya sebutkan, kalau memang ingin kita wujudkan, berarti kita rencanakan dengan serius. Nah, apapun bentuk perencanaannya, mau sinoptik lah yang cenderung kita ilmiah rasional gitu, atau mau learning proses juga boleh, atau juga kita dengan incremental, dari yang Pak Sugianto sebut sebagai pendekatan-pendekatan pada entitas bisnis, nggak apa-apa, ya, termasuk juga advokasi yang dilakukan oleh teman-teman akses dan sebagainya, termasuk juga bagaimana ya perencanaan yang cenderung radikal tapi terlihat peran koperasinya. Jangan sampai nggak jelas wujudnya begitu. Nah, tadi menyikapi yang Bu Hera, menurut saya yang di Inggris itu clear itunya ya. Jadi kalau dia
melakukan suatu perencanaan ekonominya, kemudian bagaimana menempatkan koperasi, kemudian bagaimana mewujudkannya, itu menurut saya clear, gitu ya, karena dia jelas dari perencanaan sinoptiknya, gitu, perencanaan inkrementalnya, kemudian perencanaan advokasinya terukur semua, walaupun mungkin ada apa namanya proses kalau apa namanya gapnya dulu ya, itu terjadi suatu ketidaksinkronan di awalnya, tapi lama-kelamaan kita bukan muncul. Nah, itu yang saya maksud, 20 tahun ke depan itu bukan waktu yang panjang, sebenarnya pendek gitu. Nah, kalau pakai teori tata kelola, sebenarnya ini apa yang disebut tadi 10-20 tahun lalu itu, kalau di dalam tata kelola itu kita belum nyampe kepada embedded yang diminta tadi oleh Pak Sugianto. Ketika value koperasi itu di mana, di Inggris dia 1844, atau Stokis itu atau Ray Vincent tahun abad ke-19, proses yang memang dia siapkan, direncanakan. Kalau nggak direncanakan ya sudah fail. Itu jadi yang saya bisa sikapi, pertama memang kita harus punya perencanaan. Kalau bahasa sekarang mungkin frame-nya gimana ya, frame setting, baik itu tadi dalam literasi, yang kedua transformasi. Jadi memang mungkin kelompok kita ya Pak Bagio, baby boomers gitu ya, ada terjadi literasi-literasi yang dilakukan, kemudian transformasi sehingga kita jadi seperti ini sekarang, walaupun bidang kita berbeda dalam hal tekanan tertentu, artinya bidang keilmuannya. Tetapi literasi tadi yang Pak Prof. Bagio sebut, setuju, itu menjadi cikal bakal. Kemudian berikutnya adalah transformasinya. Jadi kalau Bu Hera sebut di Inggris seperti itu, karena memang ada proses literasi yang kuat, kemudian transformasi pada tingkat individual, pada tingkat family, pada tingkat community, sampai pada tingkat negara. Nah, ini yang kalau kita pelajari, itu adalah tahapan-tahapan yang clear, yang direncanakan, kemudian memang akan diwujudkan, bukan semata-mata utopia begitu ya, Pak Profesor Bagio, seperti materi yang lalu. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan bentuk koperasinya yang yang boleh tadi orang dari luar atau dari dalam, yang saya sebut tadi adalah borderless koperasi atau transborderless, udah lintas batas negara. Tapi yang penting adalah bagaimana koperasi itu satu sisi sebagai entitas bisnis, tapi dia sebagai juga tatanan nilai yang menurut tadi Stiglitz itu mengatakan ya, dia akan memberi nilai manfaat baik bagi individu, bagi komunitas, bagi suatu lokal, regional, bahkan satu dunia. Gitu mungkin yang format yang apa ya namanya saya pahami untuk berperannya suatu koperasi. Jadi saya berperan atau tidak berperan tergantung sphere saya. Itu mungkin suatu saat mungkin saya melakukan satu penilaian terhadap strategi-strategi secara entitas bisnis, artinya saya menggunakan incremental, tapi di sisi lain mungkin saya menggunakan suatu pemikiran yang radikal supaya koperasi itu tetap berperan. Ya misalkan tadi koperasi sawit begitu ya, ini harus berperan, walaupun kita melawan pada kapitalis dari Eropa yang menolak pasar sawit. Tapi bagaimana ini mungkin dikomunikasikan sehingga koperasi tetap berperan, karena itu bagian dari pendapatan yang diperoleh, ada juga lapangan kerja, ada juga keuangan dan sebagainya yang kita lakukan untuk di koperasi sawit. Tapi ada lagi mungkin juga koperasi yang lain, tadi Bu Hera, koperasi pekerja, atau juga mungkin koperasi konsumen, levelnya adalah transborderless antar negara dan sebagainya. Jadi ini ke depan memang harus punya format atau bukan format lah ya, sphere-nya, atmosfer yang kita bangun untuk mengembangkan koperasi sehingga koperasi berperan. Nah, kalau tadi yang Pak Gianto mengenai Undang-Undang 2012 ya, nomor 15 ya Pak. Ya, saya pikir itu bagian dari sphere-nya apa. Kalau kita bicara mengenai radikal, gitu, berarti memang kita cenderung konfrontasi yang kita lakukan. Nah, sehingga tidak berwujud. Padahal ada pilihan di dalam
apa namanya, membuat koperasi itu berperan dengan tadi apakah synoptiknya yang kita harus kuat, atau juga incrementalismnya yang kita kuat, atau kita bicara advokasi yang kuat. Jadi tidak hitam putih sebenarnya ya di dalam suatu sphere ya, untuk berwujudnya suatu peran, tapi bagaimana kita memanfaatkan sphere itu untuk mewujudkannya, ya bukan untuk menghambat atau menginhibitor, tetapi bagaimana itu kita wujudkan. Semua perhitungan saya kira harus dihitung incremental, tetapi juga incremental tidak cukup, kita juga pakai rasionalitas dan komprehensif. Tidak cukup juga itu, maka kita perlu advokasi. Jadi itu saya kira proses yang kalau dalam teori tata kelola, teori governance, ya ini tidak kurang dari 20 tahun gitu Pak, tidak kurang. Ya bahkan itu dalam teorinya embedded itu 100 sampai 1000 tahun dalam teori tata kelola. Jadi governance teori itu yang saya tahu gitu. Sehingga bisa berperannya sesuatu lembaga itu memerlukan waktu dan proses yang harus direncanakan. Gitu Pak, mungkin dari dua komentar penanya tadi, dan terima kasih atas komennya. Selanjutnya barangkali ada tanggapan dari Bu Endang. Baik, tidak ada. Untuk sesi kedua, apakah ada yang ingin bertanya kembali Ibu Bapak? Dipersilakan untuk 3 penanya saja. Ya, Halo. Bu. Ya, Oh, ya. ya, dipersilakan Bu. Mangga. Oke. Ya, ini tadi saya menanggapi yang dari Pak Sugianto terkait dengan melantai di bursa efek ya koperasi. Memang pada dasarnya semua bisnis usaha itu pasti mau nggak mau, suka nggak suka akan berhadapan dengan skala usaha, dengan skala ekonomi. Dan hanya koperasi-koperasi atau perusahaan-perusahaan bisnis entitas besar yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara nyata. Sehingga mau tidak mau koperasi ini memang harus jadi besar gitu. Tidak bisa hanya terkait 20 orang, 9 orang berdiri ya, oke. Di awal harus misalnya supaya lebih fleksibel di Cipta Kerja, di Undang-Undang Cipta Kerja boleh 9. Tapi pada dasarnya nggak bisa koperasi hanya berkutat pada sedikit orang. Harus banyak orang yang terlibat karena bisnis ekonomi terkait dengan skala usaha, dan pada skala usaha tertentu belum akan mampu mensejahterakan anggotanya kalau dia belum melewati skala ekonomi. Kalau sudah tercapai skala ekonomi, maka bisnis baru bisa akan tumbuh menjadi besar, sehingga distribusi kekayaan juga akan merata atau mengalir lah, paling tidak mengalir kepada para anggotanya. Jadi kalau saya sih sebagai orang tua juga sangat setuju suatu saat koperasi ini bisa melantai di bursa efek. Mungkin mekanismenya tidak harus mendobrak, harus seperti PT, tidak, tapi bisa dibentuk dengan SBU. Koperasi itu boleh mempunyai strategic business unit yang akhirnya nanti akan SBU inilah yang akan dimiliki oleh jumlah orang yang sangat banyak, sehingga mampu menembus skala ekonomi dan akhirnya mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, nanti bagaimana mekanisme distribusi kepemilikan, distribusi hasil usaha dan sebagainya, ini nanti kita menggunakan nilai-nilai yang sudah memang menjadi jati diri koperasi sehingga tetap besar tetapi tidak melupakan nilai-nilai. Dan hanya dengan besar koperasi bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi sangat setuju Pak Sugianto dengan mari kita dorong koperasi untuk bisa go bursa efek. Saya pikir itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Sugianto, terima kasih Bu Hera yang sudah menanggapi. Terima kasih Bu Vini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali, Ibu Bapak? Jika tidak, akan kita tutup mungkin ya, Prof. ya.
Iya, untuk mungkin sesi sedikit pertemuan kali ini. menambahkan Mbak Vini, tadi Mbak Endang udah menanggapi Pak Gianto. Jadi case yang ada di Indonesia juga bisa menjadi salah satu, saya kira bisa menjadi lesson learned juga ya, bagaimana koperasi memiliki SBU ya, Strategic Business Unit yang melantai di bursa itu Kospin Jasa ya. Kospin Jasa itu punya satu perusahaan namanya JMA ya, Jasa Mandiri Abadi. Di situ bergerak di sektor insurance dan dia tahun 2020 ya sudah melantai ke bursa gitu. Nah, sebetulnya ketika layanan itu diberikan kepada publik ya dan semua orang bisa menikmati dari layanan atas usaha yang di create atau di-develop oleh koperasi, maka juga bisa dimiliki oleh publik ya. Cuma memang di situ kan sudah jelas ya entitas bisnisnya, kemudian dari sisi ownership-nya juga sudah kelihatan porsi kepemilikannya gitu. Ya, nah yang mungkin menjadi concern kita saat ini di regulasi itu yang justru kemudian kembali memperkecil ruang gerak dari koperasi kita, karena di aturan regulasi yang terbaru itu koperasi tidak boleh memiliki usaha yang ya usaha keuangan gitu ya, usaha keuangan di luar supervisi OJK, memiliki usaha yang bergerak di sektor keuangan yang diawasi oleh OJK. Jadi itu yang kemudian menjadi restriksi baru bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya ke sektor publik. Itu yang saat ini sebetulnya menjadi tantangannya. Tadi kita ceritakan bahwa ketika ada regulasi yang kemudian membatasi ruang gerak koperasi, maka akan mendorong pada pertumbuhan yang melambat terhadap di sektor perkoperasian itu sendiri. Saya kira itu tantangan ya, dan nanti akan berakhir nanti kalau regulasi di 2026 sebagai tahapan untuk evaluasi terhadap regulasi, berarti Kospin Jasa harus spin off ya, harus melepaskan kepemilikan di asuransi tersebut itu ya. Kalau dia ingin menjadi entitas closed loop ya. Nah, ini juga menjadi tantangan. Ya, saya kira itu aja sebagai tambahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vini. Ya. Tambahan sedikit Pak, mungkin Pak Bagio. Silakan. Sedikit mungkin melengkapi yang tadi. Jadi di dalam slide saya tadi ada bicara mengenai tadi termasuk peran di dalam pasar modal ya Pak ya. Tadi memang yang penting itu juga bukan hanya dia berperan atau tidak, dan koperasi pada dasarnya bukan apa namanya gratisan, enggak, itu tapi interaksi. Jadi interaksi sosial ini nanti ada bagaimana sebenarnya metafora yang muncul dari peran koperasi. Sehingga tadi ada yang saya sebut di dalam konsepnya juga ada tantangan peran gitu. Di antaranya kekaburan peran Pak ya. Tadi mungkin sekarang sampai 2026 atau di dalam akuntansi itu saya ingat tadi 2013 ikut membantu juga di kementerian itu bersama Pak Hadi, Sukma Hadi, bagaimana supaya skema WCM itu bisa dipahami. Nah, kemudian bagaimana juga IFRS menjadi suatu sistem yang harus dipahami oleh koperasi juga, termasuk mungkin juga sekarang ada yang kita sebut EP ya, entitas private untuk koperasi yang memang sudah cenderung kepada nantinya akan publik gitu. Nah, ini juga kan merupakan tantangan peran. Jadi koperasinya tuh memang punya peran benar atau kabur atau ambiguitas. Nah, itu yang saya maksud juga kita sebagai insan koperasi harus paham itu peran koperasi nanti ke depan itu penuh juga dengan ambiguitas peran gitu ya. Nah, diantaranya tadi koperasi kita modern, multi pihak, platform koperasi,
Tetapi jangan sampai juga value dan prinsip koperasi tidak berlangsung atau kaku menerapkan value dan prinsip koperasi. Nah, ini harus kita pahami di dalam tantangan peran itu. Demikian juga mungkin kita depresi atau pesimis atau sakit di dalam menurunkan peran itu, khususnya tadi di dalam pasar modal. Ya, itu tantangan peran kalau menurut saya. Bagaimana kita wujudkan peran itu. Itu aja Pak, mungkin agak teoritis, konseptual, tapi ini penting gitu ya, kekaburan peran itu dan ambiguitas peran harus dihadapi ya, di dalam mewujudkan kooperasi berperan di dalam bidang apapun. Makasih, punten nambah sedikit. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk e-coping talk sesi 2 ini kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini, juga kepada Prof selaku host, kepada Pak Eri dan juga Bu Endang selaku pembicara. Insya Allah kita akan bertemu kembali di e-coping talk sesi 3 minggu depan, tentunya dengan judul yang berbeda. Mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Hera, kasih. Bu Ya, Ina. terima kasih Ibu Maaf ini. Bapak. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Ya. Ya, Iya, berikut Bu jadwal Sukma. selanjutnya minggu depan oleh Ibu Yuanita, Bu Rima, dan juga Bang Ya. Sugianto. Oke. Bu Nita, makasih Bu Nita. Ya, nuhun ya. Nuhun. Terima kasih, Assalamualaikum. Turun. Pamit ya Bu Rosti, Pak Profesor Bagio. Pamit ya Pak. Terima kasih, Pak Terima Edi. kasih, Makasih. Turun. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih. Jadi amal soleh semuanya. Amin. Amin.